Semua kasus viral yang melanggar hak asasi, gue yang pegang gratis. Kalau udah saya ngomong, sukses semuanya. Kasus dugaan korupsi yang menyeret ex-Jampitsus Febri Ardiansyah terus memanas. Kehadiran si manusia 30 miliar Hotman Paris Hutapea sebagai pengacara membuat publik geleng-geleng kepala. Tak habis pikir mengapa Hotman mau jadi pengacara Febri. Tak ayal reputasi Hotman pun yang sebelumnya dikenal sebagai pahlawan pembela rakyat kecil lewat Hotman 911 seketika jadi musuh bersama. Hotman habis jadi sasaran kemarahan publik senusantara. Apalagi pengakuannya jadi pengacara Febri secara cuma-cuma jadi bulan-bulanan perdebatan di media sosial. Yang berkoar-koar, yang seakan-akan pro rakyat, membantu rakyat, tapi ternyata seperti ini. Aduh. Gue rasa ini akhir dari karirnya dia, guys. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya tidak butuh uang-uang lagi, saya udah kaya raya. Kemarahan terhadap Hotman tidak saja datang dari luar. Kedua anaknya Frank Alexander Hutapea dan Fritz Hutapea juga ikut murka. Lewat media sosial masing-masing, Hotman habis dikuliti. Termasuk program Hotman 911 yang disebut Frank hanya anak tangga bagi sang ayah mendulang popularitas. Saya tidak minta imbalan apapun, walaupun semua konglomerat klien saya. So, gimana perasaan kau sebagai seorang bapak? He doesn't know me. Maybe dia tahu, tapi he pretending not to know. Oke, saya nggak usah bilang, ya. Reaksi super keras dua anak Hotman seakan membuka tabir hubungan tak akur ayah dan anak. Kabar itu makin menguat setelah Frank dan Fritz menuding Nurbaini Jana alias Beni Jana, si asisten kesayangan ayahnya sebagai biang keladi, perusak keluarga mereka. Bahkan secara terbuka, Fritz menyebut sang aspri ayah adalah maklar kasus. Lantas mungkinkah karena aspri kesayangan, Hotman rela mempertaruhkan karirnya? Makanya, lu jangan nantangin Hotman. You are nothing, you are nobody. Orang cewek antri sama gua. Saya di mana-mana, saya pemilik salah satu pemilik 94 night club. Konflik antara model Dewi Wulansari dan ratu kontroversial Lisa Mariana kini memasuki babak serius. Laporan dugaan penipuan yang diajukan Dewi pada tahun 2025 lalu akhirnya telah naik sidik. Lisa yang merasa kasus jual beli piyama online dan hutang piutang merupakan kasus kecil. Belakangan ia malah ancam melaporkan balik Dewi. Artinya semenjak ada kehadiran Dewi menyala tuh alhamdulillah banyak yang terbantu ya. Iya. Karena aku kebetulan nggak suka orang jahat, Bu. Oke. Udah jahat ya fitnah usahaku, ya udah sekalian aja deh, ayo kita gas gitu, perang gitu. Iya kan dia tuh terlalu banyak keluar-keluar. Dia mau melaporkan atau mau panjat. Nanti lihat aja kelancarannya seperti apa. Yang jelas Lisa Mariana itu Lisa bahkan berani menantang Wulan, siap mengganti namanya menjadi Lisa Tuti, alias Lisa si tukang tipu. Jika Dewi bisa membuktikan bila secara hukum dirinya menipu, bila dia ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi. kalau misalnya memang iya, aku berani banget tuh ganti nickname. Di profil aku jadi Lisa Tuti. Api sudah berkobar. Melihat rekam jejak Lisa, masyarakat lebih cenderung bersimpati pada Dewi Wulan. Tapi lagi-lagi, ini tak membuat Lisa ciut nyali. Bahkan Lisa disebut-sebut makin berani menebar ancaman. Dewi sempat merekam ancaman Lisa padanya. Jadi pas tuh LP datang nanti kok sobek-sobek yang ada. Oh tahu kok temennya si Dewi udah bersebut-sebut minta damai ke gua. Gue yang nggak mau. Gue bisa loh sekejap gue bisa ngerusak
ngerusak usaha dia, karena dia juga udah ngerusak usaha gua. Ya, dan itu semua hoax, nanti kita buktikan di pengadilan. Berkali-kali tersandung kasus, sudah resmi menjadi tersangka pula. Tapi si ratu kontroversial ini tak jua masuk bui. Mungkin inilah yang membuat Lisa tak jerah dan bahkan terkesan pongah. Padahal masyarakat tahu, sebelum diseret Dewi Wulan di Polres Metro Jakarta Timur, status Lisa sudah tersangka pencemaran nama baik atas pengaduan Ridwan Kamil di Mabes Polri. Lisa juga tersangka kasus video asusila yang perkaranya ditangani Polda Jabar. Ya, jadi kita harus mengambil langkah hukum yang tajam. Dua nama besar publik figur dan satu momen yang langsung bikin publik kembali kepo. Luna Maya dan Syahrini diketahui sama-sama hadir di sebuah acara pernikahan. Tapi bukan soal pesta mewahnya yang jadi sorotan, melainkan momen ketika keduanya berada dalam satu tempat. Tapi kabarnya enggan saling bertegur sapa, bahkan sama-sama berupaya menghindar. Biasanya ngomongin adalah seseorang yang meng-underestimate kita. Netizen terpancing dan kembali membuka lembaran lama. Kisah yang dulu sempat jadi salah satu drama terbesar di dunia selebritas tanah air. Sebelum bahagia bersama Maxim, Luna pernah memiliki kisah cinta dengan Reno Barat. Namun hubungan tersebut berakhir di tengah jalan. Sayangnya tak lama dari itu, Reno malah melamar dan berlanjut menikahi Syahrini. Isu telikung-menelikung dan teman makan teman rame banget ketika itu. Oh, Luna Maya diundang. Luna Maya sama teman-temannya Ayu Dewi semua diundang. Kisah pahit lebih baik dikubur. Lupakan sakit hati dan seteru. Mungkin jauh lebih melegakan. Toh Luna juga sudah bahagia dengan Maxim. Mereka juga kompak, bersiap fokus program omongan di awal tahun 2027 nanti. Kita bisa mulai kayak proses atau persiapan, dan even aku cek atau Luna cek atau apa itu, hopefully ya by the end of this year kita bisa cek. Jadi next year kita bisa mulai. Wow. It's like oh my god, and it's like oh iya deket juga ya sama muka kita gitu. Sebelum kita punya bayi, online itu udah punya bayi kita. You know?